Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita diberi kesempatan kembali untuk saling bertatap muka dalam acara kajian-kajian yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Setelah sekian lama kami tidak melakukan kajian, alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa ditakdirkan oleh Allah untuk saling bertatap muka. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Langsung saja di sini kami akan menerangkan tentang beberapa hal yang bisa merusak hati. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini bisa merusak hati kita. Langsung saja kami bacakan. Wa an Al-Hasan Al-Basri annahu qala inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwasanya beliau berkata, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan ada 6 perkara. Jadi kita harus menjauhi 6 perkara ini apabila kita mau hati kita tidak akan rusak. Yang pertama adalah yunibuna biroja'it taubati. Ini bisa merusak hati. Yunibuna biroja'it taubati. Berbuat dosa tapi ketika berbuat dosa itu dia yakin akan taubat. Itu yang bisa merusak hati kita. Ya. Ketika dia berdosa, ya apa mak dia buat? Iya deki engkau atau betul. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa merusak hati. Yunibuna biroja'it taubati. Dia berbuat dosa tapi yakin bahwasanya dia akan bertobat. Kenapa kamu kok jadi ya tidak masalah semisal nanti saya tobat kok. Nah, ini adalah sesuatu yang merusak hati. Kalau bisa merusak, iya bisa merusak karena dia mengentengkan dosa. Ketika dia berbuat maksiat, sinilah biarkan sudah saya begini-begini, nanti saya akan tobat. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa merusak hatinya. Kenapa? Karena mengentengkan dosa nantinya orang-orang apabila berbuat seperti ini, berdosa tapi yakin akan tobat. Ya memang harus tobat, ketika berbuat maksiat harus tobat, tapi ketika mengentengkan berbuat dosa, lah ini yang bisa merusak hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Orang alim tapi wa la ya'malun, tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang tahu kepada ilmu wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna, tapi tidak diamalkan. Ini adalah bahaya ya. Bahayanya orang alim di sini. Jadi ketika kita tahu sebuah ilmu, maka kita wajib mengamalkannya ya. Ada nadoman di Nador Zubatnya. Gimana itu? Jadi
intinya wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, wal alimu bi ilmihi, adapun orang alim bi ilmihi dengan ilmunya, lam ya'malan yang tidak diamalkan, mu'adzabun itu akan disiksa min qabli ubadil wasan, sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Maka orang alim dulu. Makanya orang alim itu harus diamalkan ilmunya. Bahaya. Berarti dia itu di dalam Al-Quran itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Termasuk dosa besar ketika orang itu berkata sesuatu yang tidak dia kerjakan. Semisal ada orang menyuruh sedekah ya Pak Kang ya, tapi dia sendiri tidak mengeluarkan sedekah. Ini yang nomor 2, bisa merusak hati. Yaitu ketika dia mengetahui sebuah ilmu wala ya'maluna, tapi dia tidak diamalkan. Contoh, saya yakin semuanya orang tahu pacaran halal apa tidak. Saya yakin pasti semuanya tahu jawabannya apa. Tapi buktinya bagaimana? Berarti kan tidak diamalkan. Ya. Orang tahu ilmunya, orang tahu hukumnya, tapi tetap dikerjakan. Bagaimana hukumnya? Ya kan tahu sendiri sampean juga bagaimana hukumnya. Jadi ya'lamunal ilma wa la ya'malun ini bukan hanya tujuannya kepada orang alim. Orang alim ini kan bahasa Arabnya orang yang tahu, ya, orang yang tahu. Jadi semua orang yang tahu hukumnya ini apabila tidak dikerjakan, yaitu termasuk al-alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ya, seperti tadi itu semua orang pasti tahu hukumnya pacaran seperti apa, ya kan? Tahu semuanya pastilah. Tapi yang kok masih dikerjakan, berarti hukum yang dia ketahui tidak diperdulikan. Berarti nanti mu'adzabun min qabli ubadil wasan, akan disiksa sebelum para penyembah berhala itu. Nah, itulah yang nomor 2. Jadi yang pertama adalah berbuat dosa tapi dia yakin akan taubat. Nomor 2 adalah dia tahu sebuah ilmu atau sebuah hukum tapi tidak dilakukan. Yang nomor 3 adalah wa idza amilu la yukhlisun. Yang nomor 3, sesuatu yang bisa merusak hati adalah ketika dia beramal atau dia ketika beribadah, maka la yukhlisun, dia tidak ikhlas. Wa idza lam yukhlisul mar'u fil ibadah lam yusaddaq fiha. Ketika seseorang itu tidak ikhlas dalam beribadah, maka dia sudah tidak bisa dipercaya. Fasidqu aslun wal ikhlasu far'un. Jujur itu adalah asalnya, sedangkan ikhlas itu adalah cabangnya. Maksudnya gimana? Ikhlas dan jujur ini ada keterkaitan. Jadi intinya adalah kejujuran, cabangnya adalah ikhlas. Jadi ketika dia itu sudah jujur untuk beribadah, maka cabangnya kan ikhlas. Contoh, kamu sholat, ikhlas apa enggak kamu? Misal dinilai tidak ikhlas, berarti kan ibadahnya tidak jujur. Tidak jujur lillahi ta'ala, tidak jujur berarti. Nah, ini yang ruwet ketika beribadah ya. Apalagi di zaman sekarang, beribadah yang mau ikhlas ini sulit sekali dan berat sekali. Bagaimana ibadah kita untuk
ikhlas, caranya adalah hindari beribadah di banyak orang. Kalau kamu mau belajar ikhlas beribadah, jadi hindari beribadah di banyak orang. Contoh, ya tahajud di tengah malam, ini kan gak terlihat oleh orang-orang sekitar, maka ini lebih memungkinkan untuk ikhlas. Kenapa? Karena tidak diketahui orang. Tapi kalau diketahui orang, ini bisa memicu ketidakikhlasan kita dalam beribadah. Toh meskipun innamal a'malu binniyati, ya semuanya kan innamal a'malu binniyati, semua amal itu ya tergantung niatnya. Tapi kalau kamu mau melatih gitu, kalau kamu mau melatih ikhlas di dalam beribadah, maka lakukanlah ibadah ketika tidak ada orang. Itu yang caranya, cara melatih untuk ikhlas. Dan nomor 4 adalah, yang pertama adalah berbuat dosa dan akan taubat. Nomor 2 adalah orang yang tahu tapi tidak diamalkan. Nomor 3 adalah ketika beramal atau beribadah dia itu tidak ikhlas. Sekarang yang nomor 4, wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Yang nomor 4 adalah seseorang ketika memakan rezekinya Allah tapi dia tidak bersyukur. Rezekinya Allah itu banyak, gak bisa dihitung, tapi kewajiban kita kan memang harus bersyukur. Ya syukuri, harus bersyukur. Rezeki itu bukan hanya makan, rezeki itu bukan hanya uang, rezeki itu banyak ya, banyak contohnya. Saya duduk seperti ini adalah rezeki dari Allah, karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Duduk diberikan kesehatan, duduk dengan rasa tidak merasa capek atau tidak merasa sakit sama sekali. Coba andaikan di sininya ada butun misal, maka duduk tidak akan tenang. Ada butun, nah itu tidak akan tenang. Ini adalah sebuah rezeki, maka kewajiban kita ya harus bersyukur. Di dalam Al-Qur'annya kan, dalam Al-Qur'an kan memang diterangkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah. Aku akan tambah pemberianku itu. Aku akan tambah rezekiku itu. La in syakartum la azidannakum. La azidannakum pakai lam taukid di depan, la azidannakum, dan nun taukid sakilah di belakang. Berarti terjemahnya, apabila kamu bersyukur pasti aku akan tambah kepadamu. Ya contohnya saja sudah ketika kita sering berterima kasih kepada orang, misal saya diberi atau saya memberi A, memberi sesuatu kepada A, maka ketika A itu berterima kasih kepada saya, maka saya akan pasti punya hati untuk umaanore dikit tambah. Nah itu aja sesama orang seperti itu aja, apalagi kepada Allah. Pasti Allah akan menambahkan nikmat dan dan rizkinya apabila kita itu rajin bersyukur. Kepada orang aja, apabila kita banyak orang yang berterima kasih, sering berterima kasih kepada kita, maka hatinya kita ini akan luluh, bakal lampu ke orang ini gitu. Sebaliknya, kalau kita memberi sesuatu kepada A, pas A tak ada rasa terima kasihnya, ini pasti kita akan tidak, mungkin tak usah beri boleh. Lah itu sesama makhluk saja punya rasa seperti itu. Kepada Allah ya sama. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Mun beun ngocak kasopon. Nah itu kalau bahasa Maduranya ya, mun beun ngocak kasopon kangko, la in syakartum la azidannakum, bingko bakal tambahna. Wala in kafartum ya inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu memang kufur atas nikmatku, maka ketahuilah inna adzabi lasyadid, siksaanku itu sangat pedih. Jadi kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah
berikan kepada kita. Berikutnya yang nomor 5, wa ma yardawna bi kismatillah. Yang nomor 2, sesuatu yang bisa merusak hati adalah wa ma yardawna, tidak ridho bi kismatillah, dengan keputusan Allah. Tidak ridho dengan bagian-bagian yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Contohnya, ya Allah, abdina mak miskin, ya Allah. Lah ini adalah sesuatu menunjukkan bahwasanya dia tidak ridho dengan kondisi yang dia alami sekarang. Jadi kita harus ridho, seperti kita menerima cobaannya sudah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho dengan apa-apa yang sudah Allah putuskan. Ridho kepada takdir Allah yang sudah diputuskan kepada kita. Ridho, rela, ya, menerima dengan lapang dada, tidak usah dibikin berat. Ketika kita mendapat cobaan kan, kita biasanya letup, aduh Gusti, aduh tak kuat, hatinya Gusti. Kan kadang-kadang ada orang yang ngomong seperti itu salah. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah itu mencoba sesuatu kecuali dia itu mampu untuk mengemban ini. Dan memang ujiannya orang itu beda-beda, ya. Ujiannya orang itu beda-beda. La yabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal was samarati wa basyiris sabirin. Cobaan Allah itu beragam. Satu, khauf, punya rasa takut. Orang itu pasti punya rasa takut ini, deg-degan, deg. Apalagi kalau dikejar dep kolektor takut, dikejar polisi takut kan. Ini pasti punya rasa seperti itu. Walju, rasa lapar. Orang itu pasti punya rasa lapar. Dan di sinilah ujian Allah itu. Ketika dia lapar, apa yang akan dia lakukan? Diuji. Wa naqsi minal amwal, tidak punya uang. Bagaimana dia menyikapi ketika dia tidak punya uang? Apakah dia akan lewat jalur halal? Apakah dia akan lewat jalur haram? Di situ ujian Tuhan. Maka kita, kewajibannya kita ya ridho terhadap bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ridho itu bukan berarti kita setiap hari duduk, tidak. Misal lima ta'ala kobat, ya pacan pangeran lamun kok soki ya bakal soki, mun kok miskin ya miskin maki alalako. Bukan seperti itu ya. Kita tetap wajib berikhtiar, tapi nanti keputusannya itu ada di Allah. Kita mau ke Surabaya, tapi kita diam di rumah, ya tidak akan nyampe ke Surabaya, tidak akan nyampe, jelas tidak akan nyampe. Kalau kita mau ke Surabaya, ya kita harus berusaha nunggu bis di jalan raya, atau pergi kita naik sepeda atau bagaimana ya. Yang pergi saja naik bis itu belum tentu nyampe ke Surabaya. Siapa tahu di tengah jalan ada begini, akhirnya gagal untuk sampai ke Surabaya. Yang penting kita sudah berusaha untuk sampai ke Surabaya. Sama hidup itu. Pasti orang itu semuanya pasti ingin kaya. Ingin kaya, maka bagaimana? Satu, ya harus kerja. Nah, yang kerja saja belum tentu kaya, apalagi yang tidak kerja gitu loh. Ya memang ada yang tidak kerja yang langsung kaya, itu memang ada. Tapi hanya orang-orang tertentu. Dan semuanya itu Allah sudah yang ngatur. Makanya kita wajib ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang terakhir adalah wa yadfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Orang-orang ketika menguburkan orang mati, tapi itu dianggap tidak mengambil ibroh dari itu, tidak mengambil nasihat dari itu, tidak
Layak tabirun, maksudnya layak tabirun ini ya dianggap biasa. Orang menguburin orang mati itu dianggap biasa, tidak menganggap dirinya akan mati juga, akan tidur di dalam itu juga. Ini adalah sesuatu yang merusak hati. Jadi enteng, yang merusak hati ini maksudnya hatinya kamu tidak mengambil ibroh dari kejadian itu. Biasanya orang itu kan ke kuburan kan dungko bekal mati ya iya dalam balemon kok kun mati ibadah kita ada itu semisal. Tapi kan kadang-kadang ada orang menguburkan orang mati ya dianggap biasa, tak ada apa gini tuh. Padahal teguran yang paling dahsyat itu adalah lewat orang mati. Orang semuanya tahu bahwasanya dia akan mati. Termasuk yang bermaksiat pun pasti tahu bahwasanya dia suatu hari pasti mati. Tapi kenapa kok dia tetap melakukan maksiat? Ya karena itu, karena layak tabirun, tidak apa ya, menganggap orang mati itu biasa saja. Layak tabirun, tidak dianggap sebagai teguran. Rambut uban itu adalah teguran bahwasanya manusia itu akan tua dan mati. Ya mati itu memang tidak pandang usia, apalagi mati tidak pandang usia. Ya lebih baik memang kita siap-siap ya. Sama-sama tidak tahu umur kita berapa. Nah itulah 6 perkara yang bisa merusak keadaan hati kita. Yang pertama adalah berbuat dosa dan yakin taubat. Nomor 2 adalah punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nomor 3 beribadah tapi tidak ikhlas. Nomor 4 itu mendapat rezekinya Allah tapi dia tidak bersyukur. Nomor 5 tidak ridho dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Yang nomor 6 adalah menguburkan orang mati tapi tidak dianggap sebagai nasihat atau teguran baginya. Itulah 6 perkara yang bisa merusak hati yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, ada kekurangan atau ada keterangan yang salah, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.